warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Wala na'budu illa iyyah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah. Salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah Rasulullah bersabda, asqalus shalah indal munafikin salatul atamah wa salatil ghadat walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Seberat-berat salat buat orang munafik, seberat-berat salat buat orang munafik itu berjamaah isya dan berjamaah subuh. Kenapa? Karena isya dan subuh adalah bahasanya induknya salat yang 5 kali. Salat yang terpenting itu 2 salat. Kalau 2 salat ini berhasil, maka salat yang lain gampang. Kalau sholat isya'nya khusyuk berjamaah, sholat subuhnya khusyuk berjamaah, maka zuhur, asar, dan maghrib itu persoalan gampang. Sehingga jamaah rahimakumullah, kita bisa melihat bahwa sholat jamaah yang paling sedikit jumlah jamaahnya adalah isya' dan subuh. Kenapa? Karena masih banyak manusia hamba Allah yang kecampur dengan sifat nifak, kemunafikan. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu selalu berusaha membohongi, menipu Gusti Allah. Tetapi Allah akan membalas tipu daya mereka. Apa tandanya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Hati-hati adik-adik, ini saya tujukan pada adik-adik sajalah. Yang sholatnya masih malas. Maka Anda adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sholatnya rajin serak-serak, itulah orang yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka mendirikan sholat itu dengan wegah, itu klelat, klelet, terlambat, angop, gitu. Ngalamun. Habis sholat tidak berzikir terlebih dahulu, hanya pura-pura berzikir, duduk lama bersama teman-teman yang lain, jamaah yang lain, tapi hatinya diam gitu, malah ada yang ngantuk. Ini orang munafiknya, ini Allah loh yang ngendika, bukan saya. Itu orang munafik. Yura'unan nas, mereka itu hanya pamer saja kepada manusia. Hanya orang penak neknya orang melu jamaah. Yang orang penak nek orang melu sholat. Hati-hati monggo dilihat hati kita masing-masing. Boan-boan kita masih tergolong orang munafik. Karena innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Karena orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling dasar. Na'udzubillah. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat pada Allah, hanya sangat sedikit sekali berzikir. Rasulullah SAW bersabda, walau ya'lamun nasa ma fihima, kalau seandainya orang paham, tahu betul betapa besarnya pahala orang yang berjamaah isya dan subuh, la atauhuma walau habwan, maka mereka akan datang ke jamaah meskipun harus merangkak-rangkak, meskipun dia sakit, meskipun dia sakit perut, meskipun dia kecepit, meskipun dia kena urat kejepit, saraf kejepit kok urat. Meskipun terkena saraf kejepit, merangkak-rangkak datang ke masjid untuk sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Ini kalau mengetahui betapa besarnya pahala sholat isya dan sholat subuh berjamaah.
Jangankan sholat isya dan subuh, sholat sunatnya saja, sunatnya yaitu qobliyah subuhnya saja, Rasulullah SAW pernah bersabda, rakaatani qoblal fajri ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. Pahala sholat sunat qobliyah subuh itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Rasul mengatakan rakaataini qabla subhi afdalu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu pahalanya lebih mahal daripada dunia seisinya. Apalagi sholat subuhnya berjamaah. Karena itu Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini hanya sekedar mengingatkan saja. Semoga kita dimudahkan dalam melaksanakan sholat berjamaah dan kita mendapatkan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Fatihah, ketika rukuk, ketika sujud dan seterusnya, sehingga sholat kita tanha 'anil fakhsya wal munkar, bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.